Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pesan penting dari Ustaz Dr. Khalid Basalamah, Hafizahullah, mengenai bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap pemimpin mereka. Di zaman sekarang, kita sering melihat berbagai pandangan tentang pemimpin kita, termasuk kritik tajam dan bahkan cacian yang datang dari berbagai pihak, terutama dari tokoh-tokoh seperti Rizik Syihab dan Bahar Smith, yang secara lantang dan terkadang dengan kata-kata kasar mengkritik pemerintah. Mari kita dengarkan penjelasan Ustaz Khalid Basalamah tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bersikap dalam hal ini. Dalam Islam, cara kita menyikapi pemimpin adalah bagian dari etika yang diatur dengan jelas. Ustaz Khalid Basalamah menekankan bahwa meskipun kita memiliki hak untuk berpendapat, Islam memberikan batasan-batasan khusus dalam menyampaikan pendapat tersebut, terutama jika menyangkut pemimpin kita. Ini adalah ajaran yang berbeda dari apa yang sering kita lihat di kalangan yang secara vokal mencela pemerintah atau pemimpin. Mereka yang sering mengkritik pemimpin mungkin melihat urusan negara sebagai hal yang mudah, tetapi sesungguhnya mengelola sebuah negara besar seperti Indonesia bukanlah tugas yang sederhana. Bahkan, memimpin kelompok-kelompok kecil pun sudah cukup menantang, apalagi sebuah negara. Ustaz Khalid mengajak kita untuk merenungkan hal ini dan bersikap lebih bijaksana. Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu." Ayat ini mengajarkan bahwa kewajiban kita bukan hanya taat pada Allah dan Rasul, tetapi juga pada pemimpin kita, selama mereka tidak memerintahkan pada kemaksiatan. Perintah ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan posisi pemimpin dengan penuh kehormatan, meskipun pemimpin tersebut mungkin memiliki kekurangan. Taat pada pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun pemimpinnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah prinsip dasar berhubungan dengan masalah ini, "Nahnu ma'aman ghalab." Kami akan selalu memberikan dukungan kami kepada siapa yang sudah memimpin. Bagaimana cara dia menang itu bukan urusan kita. Tetapi kasusnya adalah kalau sudah dinobatkan jadi pemimpin, maka kita wajib patuh kepadanya. Surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 59, ayat yang paling dasar berhubungan dengan masalah ini, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Terlepas daripada ada orang mengatakan dia menafsirkan dengan hawa nafsunya, menganggap wali amr itu adalah begini dan begitu, tapi yang jelas kita berkeyakinan bahwasanya siapapun yang memimpin di satu lokasi dan kita berada di bawah naungan kepemimpinannya, maka mereka adalah wali amr kita. Maka kita wajib patuh. Dan dalam hadis yang sahih yang lain dinukil bahwasanya ada seorang sahabat bertanya mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kami hidup di masa yang pemimpin itu tidak memberikan hak kami?" Itu jelasnya makna hadisnya begini, lebih lengkapnya. Nabi SAW mengatakan akan datang nanti zaman di mana ada pemimpin-pemimpin yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mengikuti sunnahku. Bahkan Nabi jelaskan lebih jauh, mereka adalah jasad-jasad ya, manusia tapi berhati syaitan. Berarti pelanggaran agama terlalu banyak. Sampai Nabi SAW menggambarkan mereka fisiknya manusia tapi hatinya hati syaitan. Syaitan jelas sesat sudah. Kemana-mana fikirannya, maksiat kepada Allah, pembangkangan segala macam. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang anda wasiatkan kepada kami kalau kami hidup di masa itu?" Kata Nabi SAW, "Patuhi, taati. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil." Jadi Nabi SAW ajarkan kepada kita poin itu. Itu kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi teman-teman sekalian, kita harus buka ya, pikiran kita dan lapangkan dada kita. Selama ini alhamdulillah negeri tercinta Indonesia ini negeri yang sudah dipimpin oleh orang-orang muslim. Dari presiden pertama sampai sekarang. Berarti salah satu komposisi yang disebutkan sebagai negara Islam sudah ada. Pemimpinnya muslim. Mau dia sudah terapkan agama, mau dia seorang alim atau bukan, kembali kepada perkataan Ali radhiyallahu anhu. Harus ada pemimpin di satu komunitas. Dia itu baik atau dia fajir. Dia baik atau dia jahat. Orang-orang di sekitarnya mengatakan, "Wahai Amir Mukminin," di masa khilafahnya Ali radhiyallahu anhu, kalau pemimpin yang yang baik, wajar kami patuh. Tapi yang fajir,
Fajir ini istilah bagi orang yang jauh dari agama, banyak pelanggarannya. Bagaimana kami memahaminya? Maka Ali radhiyallahu anhu di masa itu beliau jadi raja ya. Dan waktu itu masih sangat sederhana, belum seperti sekarang media luar biasa. Ya, masyarakat muslim begitu banyak. Maka beliau mengatakan, dengan adanya dia, maka jalan-jalan menjadi aman. Ekonomi jadi berjalan, musuh dihadapi. Dan setiap muslim masih bisa sholat dan mengerjakan haji. Negara kita alhamdulillah, sholat di waktu, dikumandangkan. Saya itu hari diundang ke Australia, ke Singapura. Di Amerika tidak ada masjid yang bisa ngeluarin suaranya, mikrofonnya terdengar. Kita alhamdulillah bisa dengar, bahkan mikrofonnya berantem itu mikirnya. Tanda kutip sini, jangan lagi dipelintir perkataan saya. Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa akan datang masa ketika ada pemimpin yang memiliki sifat yang tidak mengikuti petunjuk dan sunnahnya, bahkan berhati seperti setan. Namun Rasulullah tetap menegaskan, meskipun kita dipimpin oleh orang yang zalim, kita tetap harus taat dan bersabar. Di Indonesia, kita sudah menikmati banyak sekali kemudahan untuk menjalankan syariat Islam. Setiap waktu sholat, kita dapat mendengar azan dikumandangkan tanpa ada larangan. Masjid-masjid berdiri bebas, dan kita bisa dengan leluasa melaksanakan ibadah kita. Kita juga didukung untuk menunaikan zakat, berpuasa, dan bahkan ada organisasi resmi yang diakui pemerintah untuk mengelola zakat. Hal-hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemimpin kita tidak menjalankan sepenuhnya hukum Islam, banyak nilai-nilai Islam yang tetap dijaga dan difasilitasi di negeri ini. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang taat, sudah sepatutnya kita mensyukuri dan menghargai pemimpin kita. Ustaz Khalid Basalamah mengingatkan kita untuk senantiasa mendoakan pemimpin kita. Hal ini sesuai dengan ajaran ulama salaf yang selalu mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Contoh yang bisa kita lihat adalah di negara seperti Arab Saudi, di mana setiap khutbah Jumat, para imam mendoakan pemimpin mereka agar diberi petunjuk, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin rakyat. Mendoakan pemimpin bukan hanya untuk kebaikan mereka, tetapi juga bagi kebaikan seluruh rakyat yang dipimpinnya. Bila pemimpin kita mendapat kebaikan, maka kita sebagai rakyat akan turut merasakan manfaatnya. Doa ini menunjukkan rasa syukur dan kebesaran hati kita, serta merupakan bentuk kepatuhan terhadap syariat. Sebagai rakyat, kita memang memiliki hak untuk mengkritik atau menyampaikan pendapat, terutama jika ada kebijakan yang dirasa kurang tepat. Namun, Islam mengajarkan kita untuk menyampaikannya dengan bijaksana, bukan dengan cara yang kasar, apalagi sampai mencaci maki. Kritik yang disampaikan secara kasar tidak hanya melanggar etika, tetapi juga bisa merusak hubungan dan menciptakan permusuhan. Rasulullah mengajarkan kesabaran dalam menghadapi pemimpin yang mungkin tidak memenuhi harapan kita. Bahkan dalam kondisi sulit, Rasul menyarankan umatnya untuk tetap bersabar dan tidak memberontak. Kita bisa memberikan masukan atau kritik, tetapi lakukanlah dengan cara yang santun, konstruktif, dan tidak merendahkan. Ustaz Khalid Basalamah menutup dengan mengingatkan bahwa selama pemimpin kita tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita wajib untuk menaati mereka. Tentu, jika ada perintah yang menyimpang dari syariat, kita memiliki hak untuk menolaknya. Namun, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kita diwajibkan untuk mematuhinya. Kepatuhan pada pemimpin adalah salah satu cara untuk menjaga stabilitas dan kedamaian dalam masyarakat. Ketika setiap orang bebas melakukan apa yang mereka inginkan, tanpa menghormati aturan atau otoritas, maka yang terjadi adalah kekacauan. Islam sangat menghargai ketertiban dan kedamaian. Karena itu kepatuhan pada pemimpin juga menjadi bagian dari ibadah kita. Sahabat Abah, semoga nasihat dari Ustaz Khalid Basalamah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga akhlak dalam menyikapi pemimpin. Jangan biarkan emosi atau ketidakpuasan kita membuat kita melampaui batas dengan mencaci pemimpin. Perlu kita ketahui, terutama para da'i, menekankan bahwa perpecahan di kalangan umat adalah celah bagi kekuatan luar untuk melemahkan Islam. Bukannya mempersatukan umat dalam kebaikan, provokasi malah menciptakan keretakan yang bisa menimbulkan konflik berkepanjangan.
Sebagai pemimpin yang dicintai umat, hendaknya kita berhati-hati dalam setiap perkataan dan tindakan kita, agar tidak memperuncing perpecahan di tengah-tengah umat. Rasulullah adalah contoh terbaik dalam berdakwah. Ketika menyampaikan kebenaran, beliau melakukannya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, bahkan kepada mereka yang menentangnya. Sebagai umat Islam, kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam menyampaikan dakwah. Ketika kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapati bahwa Islam mengajarkan kita untuk selalu membawa pesan kebaikan, kasih sayang, dan persatuan. Allah menginginkan kita untuk menjadi umat yang santun dan penuh cinta kasih. Dakwah yang disampaikan dengan cinta akan jauh lebih efektif dan menyentuh hati daripada dakwah yang penuh dengan kebencian atau provokasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan kepada pemimpin kita, serta mengaruniakan kedamaian dan kesejahteraan bagi negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.